sebelum dilaksanakan observasi kelas itu ada yang namanya praobservasi ya Bu ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa Bu catatan yang harus saya catat ya Bu ya. Nah, terkait dengan observasi kelas itu, hari ini Ibu mau masuk di kelas apa dan apa ya Bu yang akan Ibu ajarkan? Hari ini rencana saya mau masuk di kelas 11 TKJ. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang operasi matriks. Oke, operasi matriks ya Bu. Oke Bu, dari materi yang akan Ibu sampaikan itu kira-kira Bu tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu? Ya, jadi tujuannya nanti ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep operasi matriks, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan operasi matriks dalam pemecahan masalah nyata. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai ini yang seperti apa Bu? Jadi untuk area pengembangan nanti ada banyak ya Bu, sebenarnya ada sikap, ada keterampilan, pengetahuan, tapi yang dituju di sini yang paling dominan nanti di pengetahuannya. Jadi saat mengerjakan soal dalam kelompok, jadi nanti kan saya bagi kelompok kurang lebih 4 kelompok. Di situ ada diskusi. Diskusinya di situ tentang penyelesaian masalah nyata. Jadi ada permasalahan nyata, mereka nanti diinterpretasi gimana caranya dari soal cerita dibikin ke matriksnya, pengerjaannya seperti apa, apakah itu nanti penjumlahan, apakah pengurangan, apakah perkalian. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu seperti apa Bu? Untuk strategi, ya yang pertama dalam pembentukan kelompok, saya kan kebetulan nanti pakai model pembelajaran PBL, Based Learning ya. Jadi di situ siswanya dicampur, enggak satu kelompok yang paham semua, kelompok enggak. Jadi di yang heterogen ya Bu ya. Gitu. Biar nanti dalam kelompok itu yang mampu membantu yang belum mampu gitu ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran nanti tercapainya sama. Jadi kemampuan di akhir nanti sama. Jadi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya benar. Baik Ibu, terima kasih. Ini percakapan kita di praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu. Apakah saya diizinkan Bu untuk mengobservasi Ibu di kelas? Diizinkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sangat bahagia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu lihat berangkat semua ya ini ya? Iya. Oke, untuk yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Dari rumah niat untuk menuntut ilmu di sini, bertemu dengan kawan-kawan, Bapak Ibu guru semua niatnya baik ya. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Ketua kelas Denny dipimpin doa ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan. Oke, setelah doa, seperti biasa kita sebagai warga negara Indonesia punya rasa nasionalisme ya.
kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, bisa? Bisa. Oke. Semuanya berdiri dan Ibu minta perwakilan satu, Farah, maju ke depan dipimpin. Yang lain berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Minggu lalu sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, Denny, materi apa, Den? Materi matriks. Matriks, pinter. Oke. Terus kemudian apa yang menandakan dikatakan matriks? Oh ya, Silpi. Oke, kurung, baris, dan kolom. Pinter. Yang mana yang dinyatakan kolom? Siapa? Oke, apa yang 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Jadi kolom itu ke bawah. Terus ada lagi nggak ya? Coba kita cek. Berapa ordo pada matriks tersebut? Ordonya. Ada yang tahu? Oke, berapa? 2 kali 2 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nih, baris yang ke samping 1, 2, kolomnya 1, 2. Makanya dia ordonya 2 kali 2. Kita udah tahu matriks itu kegunaannya banyak sekali ya, berbagai macam bidang tuh ada banyak banget. Nah, tapi yang sering kita ketahui, sering kita gunakan itu ekonomi. Makanya Ibu taruh paling atas ekonomi. Karena kita misal belanja di toko A dan di toko B, belanjanya sama barangnya, harganya ada yang beda gitu kan. Nah, di situ kita bisa pakai matriks. Kok bisa? Ada video pemantik. Nanti kalian dari video pemantik ini tahu, paham, ada pertanyaan. Oh iya ya gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Ya. Oke, kita lihat videonya di sini. Kalian simak, nanti Ibu ada pertanyaan. Oke, bisa hitung pakai matriks gitu. Gimana caranya ya? Ya nanti jadi kita setelah video pemantik ini akan tahu gimana caranya. Kok bisa? Kita harus tahu hari ini itu kita belajar apa aja gitu. Itu tadi ngerjainnya gimana gitu kan. Yuk, yang pertama tujuannya coba dibaca bersama. Peserta didik dapat memahami konsep operasi pada matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan operasi matriks dalam pemecahan masalah nyata. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam Di sini Ibu ada kesempatan kelas seperti biasa. Jadi kesempatan kita harus ingat selalu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, coba dibaca apa itu? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, itu ya diingat. Jadi nanti harus diingat itu biar berjalan dengan lancar pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Nah, ada ice breaking dulu ya. Biar nggak tegang, biar kita siap buat belajar nerima materi dari Ibu. Ya, oke? Oke. Bu minta berdiri. Tangannya masih bisa untuk menepuk? Bisa. Kalau bisa coba. Kalau tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Kalau 3 kali, kanan
kiri atas. Ya. Kalau Ibu tes dulu 1 sampai 3 ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau 4 kali, kanan 2, kiri 2. Ya. Kalau 5 kali, kanan 2, kiri 2, atas. Oke? Tes ya. Oke. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada syarat. Operasikan elemen yang seletak. Ini ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bacakan ya, takutnya nggak jelas. Toko kue berkonsep warabala ingin mengembangkan usaha di 2 kota. Berarti ini caranya yang matriks A. Ingat ya, pakai kurung kan ya matriks. Nah, angkanya berapa itu yang tabel pertama? 1 juta ya? Oke, selesai. Apakah dari penjumlahan matriks ini ada pertanyaan? Penjumlahan matriks, ada pertanyaan? Enggak? Ada tidak? Nanti Ibu tanya kalau enggak tanya nih. Gimana? Paham? Enggak ada yang tanya? Berarti Ibu anggap paham ya? Nah, kalau Ibu tanya ini ya, tanya. Kalau untuk pengurangan, ayo gimana kalau pengurangan? Sama tidak caranya? Sama, benar. Gini jadi nanti 1 juta dikurang 1.500.000, letakkan di sini gitu. Paham? Sekarang lanjut di perkalian matriks dengan skalar. Ada caranya. Coba dibaca Silvi. Caranya Pi. Cara kalikan setiap elemen pada matriks tersebut. Iya, kalikan setiap elemen pada matriks tersebut. Ada contoh. Nah, tuh. Namanya skalar, ini yang dikatakan skalar tuh yang ini, 3. A ini matriksnya. Matriks A-nya itu elemennya 5, 2, min 2, 3, 4, 1. Caranya gimana? Yuk kita tulis ya di sebelah sini. Berarti 3A sama dengan 3, matriks yang A ditulis. Angkanya berapa aja? Coba sebutkan. 5, 2, min 2, 3, 4, 1. Dikali 5. Iya, 15. 3 dikali 2. 6. 3 dikali min 2. Min 6. 3 dikali 3. 9. 3 dikali 4. 12. 3 dikali 1. Iya. Selesai. Ada pertanyaan terkait perkalian skalar dengan matriks? Tidak paham ya? Oh, pinter-pinter berarti ini. Lanjut. Nah, ini yang matriks dengan matriks. Kebaca tidak? Kebaca. Itu yang warna kuning Ibu baca ya. Diketahui 2 matriks A ordonya 2 kali 3 dan B 3 kali 2. Nah, terus ada nih yang bawahnya. A 2 kali 2, B 3 kali 1, ada panah seperti ini ya? Iya, ada panah seperti ini. Itu ada tulisan apa itu? Sama. Iya, maksudnya sama, 3 dan 3. Sama ya itu? Iya. Jadi yang 3 pertama itu panah itu namanya kolom pertama.
Terus yang 3 yang B sini namanya baris ya. Oke, kan sama ya. Nih katanya kan kolom matriks pertama. Terus banyaknya baris kedua. Jadi yang ini kolom, yang ini baris. Kalau sama, tuh bawahnya ada tulisan. Apa itu? Jadi A, B akan memiliki ordo AB 2 kali 1. Jadi maksudnya kalau ada perkalian matriks yang ordonya seperti A dan B, hasil akhirnya nanti 2 kali 1. Ada contohnya. Contohnya F kali G. F kali G. Mau dikerjakan bersama? Atau sudah paham? Kerjakan bersama? Oh iya. Oke, kerjakan bersama. Sambil ini dulu, kalau enggak dicatat. Bawa buku ya, bukunya dibuka. Sambil dicatat dulu. Nanti Ibu hapus, kalian belum mencatat ya. Ibu tunggu kurang lebih 5 menit selesai lah ya. Yang sudah sebelah sini apa sebelah sana? Biar Ibu hapus. Oh ya, oke. Berarti tinggal sebelah situ ya yang masih ditulis ya. Sudah, oke, sudah. Berarti kita bahas yang perkalian itu ya, yang F kali G. 8 dikali 0. 2 dikali 1. 1 dikali 2. 3 dikali 0. Oke, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 0. 4 tambah 10 tambah 0. 2 tambah 2 tambah 0. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Sudah paham berarti ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke diskusi ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Ada 4 kelompok ya? Ya. Itu identitasnya tolong diisi, ada kelas, kelompok. Nah, Ibu tentukan kelompoknya ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Terus anggotanya siapa aja ditulis. Ya, silahkan dikerjakan. Nih dilihat dari sini. SMKA 73. Terus berapa? 27. Terus 66 gitu ya. Nah, ditulis. Ibu ya. Mana? Ini ya, tabelnya diisi. Itu kan yang pertama SMKA ya. SMKA berapa ini? 73. Nah, yang titik-titik ini diisi sesuaikan dengan ini. Berapa sih? 27. Terus 66. Ya, seterusnya diisi ya. Di sini aja. Ditulis di sini. Bisa? Ya. Ya. Dicek 2 kali 15
30. 2 kali 12? 4. 2 kali 10? 2 kali 12? 4. 2 kali 7? 14. 2 kali 18? Oh ya, udah benar. Oke, lanjut yang lain. Gimana? Bisa? Bisa. Boleh, mana? Oke, ini yang matriks kali skalar ya. 2 kali E. 2. E-nya ini matriksnya. 2 kali E ini kan 2-nya di sini. E-nya ini. Kita kalikan kayak tadi. 2 kali 15. Ini hasilnya. 30. 2 kali 12. 2 kali 10. 2 kali 12. 2 kali 7. 2 kali 18. Iya, ini ditulis gitu ya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, berarti siap untuk presentasi. Yang mau maju duluan kelompok mana? Kelompok 1 boleh? Nggak, kelompok 1 silakan maju. Yuk, silahkan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ditulis hasil akhirnya aja ya. Yuk, silakan. Sehingga setiap elemen yang bersesuaian pada matriks A dan B sedemikian sehingga diperoleh A plus B sama dengan 73, 27, 66, 81, 33, 102, 52, 12, 121 ditambah matriks B 89, 15, 97, 68, 20, 117, 77, 18, 113 hasil pertambahan 162, 42 Ya, yang lain nyimak ya 106, pengetahuannya. 63, 149, 53, 219, 129, 30, 234. Oke, ada yang mungkin bertanya atau menyanggah? Ya. Gimana? Itu berapa itu? 234. Untuk perhitungan angkanya berapa tambah berapa? 121 ditambah 113. Coba ya, kita cek ya. 121 ditambah berapa? 113. Coba kalau ditambahkan berapa nih? 4, 3, 2. Jadi yang benar 234. Berarti punyamu nanti diperbaiki ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Cukup. Oke, kalau cukup boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasilnya tadi. Semuanya benar, cuman beberapa tadi ada yang sulit ngitung ya. Nanti diperbaiki. Oke, untuk selanjutnya setelah diskusi, paham, kalian semua bisa ya? Bisa kan? Bisa. Paham? Oke, berarti untuk kelompok semuanya kita tepuk tangan dulu. Oke, setelah tadi berkelompok, sekarang ada evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri ini ada soal, kalian isi secara mandiri ya. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian.
dikasih nama dan kelas. Bisa ya? Udah ini. Bisa? Cepatnya. Sudah? Nah, kalau sudah, LKPD dan soal mandiri tadi ditaruh di meja, dikumpulkan. Tumpuk, nanti Ibu ambil. Semuanya, semuanya. Udah semua ini? Udah. Oke. Tadi sih Ibu sempat lihat pas kalian ngerjain, Ibu lihat banyak yang benar, ya. Jadi kalau kita bahas di sini, tadi kurang lebih ya jawaban kalian itu seperti ini. Ya, yang nomor 1 itu misal ada 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah min 4, min 3. Min 1 ditambah 10, min 9. 5 ditambah min 5, 0. Bener kan punya kalian tadi? Iya. Nomor 2, 3, 4 dilihat. Benar juga? Benar, oke. Kalau benar, dari 5 soal ini, menurut kalian soalnya bisa dikerjakan atau ada yang butuh waktu lama untuk mengerjakan? Bisa dikerjakan. Paham kan berarti ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi setelah mengerjakan soal, Ibu ada ice breaking sebentar ya. Ini Ibu minta berpasangan. Nggak ada pasangan, cari pasangan. Berhadapan. Agak berhadapan lah, nyerong nggak apa-apa. Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Ayo, sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, kembali ke tempat duduk. Nah, kita ada kesimpulan. Jadi pembelajaran hari ini kita menyimpulkan ada beberapa. Yang pertama, baca bareng-bareng ya. Yuk. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi mempunyai order yang sama. Oke, kesimpulan yang kedua. Dua buah matriks dapat dikalikan caranya pada bahwa matriks pertama sama dengan jalannya baris kedua. Iya, yang terakhir. Dalam menyelesaikan masalah tentang operasi matriks antara lain dengan menganalisis teks, memilih konsep yang sesuai, melakukan prosedur perhitungan, dan melakukan interpretasi hasil. Iya, pokoknya ketiga itu tadi sudah dilakukan kalian dan Ibu lihat kalian paham ya. Untuk mengetahui perasaan kalian setelah belajar matriks bareng Ibu hari ini, Ibu nanti membagikan berbagai emot ikon. Kalian nanti pilih emot yang sesuai dengan perasaan kalian, apakah senang, sedih, gitu ya. Nanti ditempel di papan tulis sebelah sini ya. Sudah nerima emotnya ya, dipilih yang sesuai dengan kalian. Itu kan belakangnya ada lemnya double tip. Nanti dilepas, ditempel ya. Silakan.
Sudah menempel semua nih? Oke, sudah. Kalau kita lihat, banyak ya bermacam-macam emot ikonnya. Ada yang bintang tapi kok kebalik itu, masangnya kebalik ya Den ya. Ada yang senyum, ada yang ketawa, tepuk tangan, aplaus ya. Oke, yang lainnya juga. Berarti intinya menunjukkan kalian itu bahagia, senyum, ketawa, ceria. Berarti senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Kalau senang coba tepuk tangan dulu. Biar tambah senang, biar gerak badannya. Ice breaking sebentar lagi aja. Ice breaking terus biar nggak penat ya. Oke. Di yang lebar berarti pinggir sana, ini tengah. Nanti kursinya nggak diginiin ya. Baris, ada 3 baris. Ya, yuk, sip, yuk, cepat. Baris, ada 3 baris. Kursinya agak digeser kalau sempit. Kalau maju mundur, kalau mundur maju. Contoh, yuk. Maju. Mundur. Maju mundur. Iya, tabrak-tabrakan. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih kalian sudah aktif. Kita selesai untuk materi hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang determinan matriks. Masih tetap matriks tapi ganti determinan. Lebih mudah ya. Ya Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian. Terima kasih atas partisipasinya ya. Dari awal sampai akhir kalian aktif bertanya, menjawab, mengerjakan soal. Nah, untuk seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya Den. Yuk dipimpin Den. Ya, berdoa mulai. Terima kasih atas semuanya. Kita tadi sudah berdoa, sudah semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Wulandari, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Timurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya bersama dengan Ibu pengajar praktik, Ibu Siti Khalifah MPD, dan Ibu Yeni Arista SPD sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Timurjo. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan sebelumnya dengan melakukan kegiatan observasi di kelas yang Ibu Yeni lakukan, yaitu dengan mengampu mata pelajaran matematika. Sebelumnya saya meminta izin dulu kepada Ibu pengajar praktik. Bagaimana Bu, apakah saya diizinkan untuk melakukan percakapan coaching pasca observasi pada hari ini? Iya, Bu Desta, silakan untuk melaksanakan percakapan pasca observasi kegiatan pendampingan 5 hari ini. Silakan bisa dimulai. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Bu Desta. Gimana kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Semangat Ibu ya. Oke Bu. Baik Bu Yeni. Beberapa hari lalu kita kan sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Yang sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi dengan Ibu. Nah, terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas, nah dan pada hari ini kita melaksanakan pasca observasi ya Bu. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut, bagaimana perasaan Ibu
kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas itu Bu? Walaupun bukan pertama kalinya ya Bu, tapi tetap namanya di observasi ada deg-degan, tegang gitu Bu. Itu ya Bu ya. Ya, jadi ini terkait dengan sejauh mana ya Bu terkait dengan tujuan untuk evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas ya Bu. Nah, kemudian terkait dengan hal itu Bu, pembelajaran di kelas, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu seperti apa Bu dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Jadi kemarin itu saya kan di kelas 11 ya Bu, area pengembangan yang saya ambil yaitu pengetahuan. Jadi gimana kemampuan siswa itu berhitung, memahami soal cerita, dan bisa memecahkan masalah serta penyelesaian soalnya. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak ini ya Bu ya, melalui soal cerita ya Bu ya, dengan memecahkan masalah dari soal cerita gitu ya Bu ya, dan pembelajaran matematika itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu di area pengembangan yang Ibu kembangkan itu, apakah menurut Ibu itu sudah berhasil Bu? Kalau menurut saya sudah, ya walaupun ada 1-2 anak yang ya masih kurang. Masih kurang. Itu kurang itu dalam artian seperti apa Bu? Kurangnya itu ya misal dari soal cerita membuat pemecahannya itu masih ada yang salah gitu. Oh, masih ada yang salah. Jadi kemampuan pemahamannya belum, masih kurang. Masih kurang gitu ya Bu. Oke. Kemudian bagaimana Bu? Ibu mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasinya ya penggunaan medianya ini diperbaiki yang lebih variatif, lebih memotivasi siswa. Oh iya. Dan sesuai gaya belajarnya. Oke. Kemudian itu berarti terkait dengan media ya Bu? Iya, Ibu kan media. mengembangkan itu ya Bu ya. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran yang ke depan itu terkait dengan media tadi itu nanti seperti apa Bu? Ya untuk medianya nanti bisa disesuaikan menggunakan gaya belajarnya, ada yang audio, kinestetik, Iya. Nah, jadi kita sesuaikan. Kalau kemarin kan belum. Belum ya Bu ya. Iya. Jadi disesuaikan dengan ini ya Bu, keminatan mereka Nah, gitu ya. oh iya, Jadi ke visual atau auditori gitu ya Bu, atau kinestetik gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan menjalankan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Ya secepatnya ya Bu, karena Ya. itu kan kebutuhan siswa. Iya, Kan? betul. Jadi ya insya Allah minggu depan lah, minggu depan. Minggu depan Iya. ya. Oke Bu Yani, terima kasih. Mudah-mudahan perbaikan ataupun perubahan yang akan Ibu lakukan ini nanti mudah-mudahan berhasil dan akan membangun siswa dan mengoptimalkan pembelajaran itu di dalam kelas sehingga peserta didik itu mampu memahami ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan secara menyeluruh gitu ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Itulah coaching pasca observasi dari saya Desta Wulandari. Nah, sebelum saya tutup akan ada umpan balik dari Ibu PT. Kepada Ibu PT dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Desta yang sudah menerapkan percakapan coaching ya pada pasca observasi bersama rekan sejawat. Dari yang pengamatan yang saya amati dari percakapan coaching yang telah Bu Desta lakukan itu secara keseluruhan sudah mengikuti alur tinta di mana ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana di dalam tujuan tadi menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran ya yang telah dilaksanakan kemarin saat observasi, dan identifikasi tadi ada di area pengembangannya apa aja ya tadi ada kendala kan, dan tadi ditanyakan dan tadi ada kekurangannya apa. Jadi Bu Desta sudah menggali kekurangan di dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa, dan Ibu juga sudah menjawab. Artinya di dalam tahap dan di dalam identifikasi ini sudah terlihat. Dan di rencana aksi juga tadi Bu Desta selaku coach
juga menanyakan nih, menggali langkah-langkah apa nih yang akan dilakukan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran dan kapan akan dilakukan, itu masuk di tanggung jawab. Terus apa namanya? Nah, mungkin ini siapa yang terlibat? Nah, nanti mungkin bisa ke depannya bisa untuk lebih memperjelas lagi. Jadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan, mungkin bisa ditambahkan siapa saja yang terlibat gitu ya. Tapi overall semuanya secara keseluruhan sudah bagus. Untuk percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Lanjutkan percakapan coaching untuk di hari-hari berikutnya. Artinya percakapan coaching ini tetap kita bisa laksanakan, baik itu sesama rekan sejawat ataupun bisa juga kita di coaching oleh atasan kita. Semangat Bu Desta, terus bergerak ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan kedepannya saya akan lebih baik lagi dan memperbaiki yang mungkin ada kekurangan pada saat pasca observasi di hari ini, dan akan menjadi guru yang memajukan pendidikan di Indonesia menjadi generasi emas. Terima kasih Bu Yeni. Baik, terima kasih. Itulah percakapan pasca observasi pada coaching hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum